Bayangkan, dalam semalam, hidupmu yang mapan hancur total. Dari kepala programmer bergaji besar, jadi pengangguran tanpa arah. Cicilan apartemen menunggak, ayahmu terbaring stroke, dan keluargamu menatapmu penuh harap. Lalu pilihan paling pahit datang, melepas gengsi dan menjadi tukang ojek online. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar cerita mencari nafkah. Di balik peluh, rating bintang 1, dan senyum terpaksa, tersimpan kisah tentang harga diri, keluarga, dan arti sukses yang sebenarnya. Pertanyaannya, sampai sejauh mana seorang pria sanggup bertahan sebelum akhirnya runtuh atau justru bangkit? Jangan bilang kamu peduli sama kisah perjuangan kalau tombol like aja nggak berani kamu pencet. Ayo buktikan dukunganmu. Subscribe sekarang juga. Kalau tidak, jangan heran kalau kamu ketinggalan momen paling epik berikutnya. Setiap pagi, Arga Prasetyo membuka matanya dengan rasa berat. Bukan hanya karena tubuhnya besar dan kaku, tapi juga karena ada sebuah ritual yang tak bisa ia tinggalkan. Suntikan insulin yang menusuk pelan ke kulitnya. Di balik apartemen megah di pusat kota, ada rahasia kecil yang tak diketahui banyak orang. Tubuhnya lemah, namun ambisinya besar. Ia bekerja sebagai kepala programmer, posisi bergengsi yang membuat semua orang menunduk hormat. Dengan gajinya, Arga bisa menyekolahkan putrinya, Alia, di sekolah elit. Bisa membuka toko kecil untuk orang tuanya, Pak Wiryo dan Bu Rini. Bisa membuat istrinya, Sari, fokus mengajar musik tanpa harus ikut banting tulang di luar rumah. Dari luar, hidup Arga terlihat sempurna. Tapi hidup selalu punya cara menguji kesombongan kita. Hari itu, seorang bawahan berlari padanya. Wajah pucat, suara bergetar. "Mas Arga, data penting, kepencet terhapus." Arga, seperti biasa, melindungi anak buahnya. Ia turun tangan. Siang menjelang, ia dipanggil atasan. Dada berdebar, ia pikir akan menerima pujian. Namun, kalimat yang jatuh bagaikan palu menghancurkan kaca. "Kamu dipecat." Arga tercekak. "Apa? Kenapa? Saya sudah 11 tahun di sini." Bosnya menatap datar. "Sistem evaluasi menunjukkan kamu karyawan paling bermasalah." Ironi kejam. Sistem itu adalah aplikasi yang Arga sendiri ciptakan. Karena ia terlalu sering menutupi kesalahan anak buah, sistem membaca seolah dialah biang masalah. Dan dengan dingin, perusahaan memutuskan memotong ikatan panjang 11 tahun dalam satu kata, PHK. Arga meledak, kursi berterbangan, kaca retak, suara teriakan membelah ruang rapat. Tapi amarah hanya membuatnya semakin tampak kecil. Keluar gedung, ia berpapasan dengan seorang kurir kopi yang terlambat. Dalam frustrasi, Arga merampas gelas itu, menumpahkannya ke jalan, lalu memberi bintang 1 mengerutu. Dasar kurir tak berguna. Ia tak tahu, ejekan itu akan kembali menghantuinya suatu hari. Kereta sore membawa tubuh Arga pulang, namun jiwanya masih terjebak di kursi kantor. Ia menatap jendela. Bayangan dirinya sendiri menatap balik. Laki yang gagal. Hari demi hari ia mencoba bangkit. Datang ke wawancara kerja hanya untuk dihina HRD muda. "Maaf, Pak, lowongan ini maksimal 25 tahun. Kenapa orang tua seperti Anda datang?" Kata tua menancap lebih tajam dari belati. Di rumah, rahasia yang ia simpan akhirnya terbuka. Pak Wiryo, ayahnya, sudah tahu ia dipecat. Tapi bukannya memberi semangat, sang ayah justru menghantam hatinya dengan kalimat, "Dasar anak tak berguna." Ia hanya menunduk. Janjinya sederhana, "Aku akan dapat kerja baru, asal jangan bilang Sari." Namun kebohongan punya umur pendek. Suatu sore, kabar buruk datang. Pak Wiryo stroke. Di ICU, dokter menjelaskan, operasi harus segera dilakukan. Biayanya $500,000. Uang yang mustahil Arga keluarkan. Ia memohon pada staf keuangan kantor lama agar pesangon dipercepat. Jawaban samar, "Mungkin bisa besok."
Sementara di rumah, Sari bertanya, "Kenapa cicilan apartemen belum dibayar? Kenapa uang sekolah Alia tertunda 2 bulan?" Arga tak sanggup lagi bersembunyi. Malam itu, ia mengaku ia dipecat. Sari terdiam, lalu mengambil buku catatan. Semua pengeluaran rumah ditulis rapi. Dengan lirih ia berkata, "Aku akan coba mengajar les musik lagi. Tapi setelah dihitung, kita masih minus 15.000 yuan." Arga menatap angka merah itu. Matanya panas, bibirnya bergetar. Ia janji akan mencari cara menutup sisanya. Tapi hati kecilnya bertanya, cara apa? Berapa harga yang harus ia bayar untuk tetap menjadi kepala keluarga? Lampu kamar padam, di ranjang Arga memandang langit-langit. Telinga berdenging, dada bergetar. Ia belum tahu, jalan yang menantinya adalah jalan yang dulu ia hina. Jalan seorang kurir ojek online. Di sebuah kafe kecil, Arga duduk murung. Tapi telinganya tiba-tiba menangkap suara dari meja sebelah. Seorang kurir, Dimas, sedang live di ponselnya dengan wajah sumringah. "Sebulan bisa dapat 12.000 yuan. Bahkan ada temen gue tembus 16.000. Mata Arga melebar. Angka itu cukup untuk menutup minus yang menghantui rumahnya. Mungkin ini jalannya. Tanpa pikir panjang, ia mendatangi kantor perekrutan kurir. Namun jawaban manajer menusuk harga dirinya. "Maaf Pak, badan segede itu mana bisa cepat. Nanti cuma bikin pelanggan komplain." Arga terdiam. Tapi takdir kembali mempertemukannya dengan Dimas. Dengan suara lantang, Dimas berkata pada manajer, "Kalau dia niat kerja, saya jamin." Akhirnya, Arga diterima. Di gudang motor, Dimas menjelaskan, "Ini dunia kurir. Kita hidup dari order, dari rating. Telat sedikit, bintang turun, komisi dipotong. Dan hati-hati, lihat papan ranking itu." Arga menoleh. Nama-nama kurir teratas terpampang di layar besar. Peringkat pertama, Si Bayangan, legenda kota. Bekerja 16 jam sehari tanpa istirahat. Hafal setiap jalan tikus. Peringkat 2, Ujang. Dijuluki si hemat karena memperbaiki barang sendiri demi irit. Arga tercekat ketika melihat wajah Ujang. Dialah kurir kopi yang dulu pernah ia maki, yang pernah ia beri bintang 1. Kini mereka sejajar. Ujang hanya menyeringai, lalu meludah ke sepatunya. Hidup mutar kan? Hari pertama, Arga memacu motor sewaan. Order pertama, telat. Order kedua, telat lagi. Order ketiga, ia bertekad tak akan gagal. Namun di apartemen mewah, satpam mengusir. "Kurir lewat pintu karyawan." Nomor pelanggan tak aktif. Saat bocah itu akhirnya muncul, Arga kelepasan emosi. "Dasar pengangguran manja." Balasannya cepat. Bintang 1. Sore, baterai motornya habis. Ia mendorong motor di bawah hujan, tubuh basah, hati remuk. Esoknya, manajer mengumumkan fitur baru aplikasi. "Mulai hari ini, wajah kalian akan di-scan tiap beberapa jam. Wajib senyum. Kalau senyum palsu, sistem tak akan terdeteksi. Denda 2.500 yuan." Para kurir mengeluh lirih, tapi tak ada yang berani melawan. Arga menelan ludah. Senyum. Sesuatu yang sudah lama hilang dari wajahnya. Hari berjalan makin kacau.
Di mall, ia dipaksa memutar jauh lewat pintu belakang. Motornya hampir diderek Satpol PP. Ia kena tilang karena nerobos lampu merah, lalu dipaksa membantu polisi mengatur lalu lintas. Di sela istirahat, Arga mengeluh. Kenapa berat sekali? Seorang kurir menepuk bahunya. Kita semua sama, Ga. Kalau sulit berjuang untuk dirimu sendiri, berjuanglah untuk keluargamu. Arga mengangguk, mencoba menelan semua pahit. Tapi notifikasi baru muncul. Scan senyum. Ia mengangkat ponsel, menatap kamera, bibirnya kaku, hatinya penuh luka. Notifikasi berdering. Gagal. Senyum tidak terdeteksi. Arga menatap layar. Wajahnya sendiri tampak asing. Jika gagal lagi, dendanya akan meluluh lantakan sisa napasnya sebagai kurir. Hari itu, Arga memutuskan tak boleh telat lagi. Ia baru saja selesai menyuntik insulin di taman sebelum makan siang. Tapi saat suapan pertama hampir masuk ke mulutnya, pesanan baru datang. Kalau aku berhenti makan, bisa telat lagi. Tapi kalau aku makan dulu, rating bisa hancur. Ia memilih bekerja. Motor melaju. Jalan ramai. Peluh membasahi dahi. Tiba-tiba, pandangannya kabur. Tubuhnya menggigil. Bruk! Arga terjatuh di tengah jalan. Gula darahnya anjlok. Ia limbung, nyaris kehilangan kesadaran. Orang-orang berlarian menolong. Segelas minuman manis disodorkan ke bibirnya. Pelan-pelan, warna kembali ke wajahnya. Napasnya kembali utuh. Namun, ponselnya bergetar. Scan senyum dimulai. Arga menatap kamera, berusaha tersenyum di tengah sakit. Sekali, gagal. 2 kali, gagal. 3 kali, ... Scan gagal. Anda didenda. Anda diskors. Tangannya gemetar. Dunia rasanya menutup pintu. Malam itu, keluarga berkumpul merayakan ulang tahun Pak Wiryo. Namun di tengah acara, sang ayah tiba-tiba ngompol, malu, lalu menangis. Maaf, Bapak cuma nyusahin. Saat membersihkan bajunya, Bu Rini menemukan sebuah surat tersembunyi. Isinya membuat dada Arga sesak. Dokter menulis peluang sembuh ayahnya kecil. Dan di bawahnya tulisan tangan Pak Wiryo. Arga, maaf selalu memarahi kamu. Kamu sudah berjuang. Jangan terlalu memikirkan Bapak. Kadang Bapak lebih baik tidak hidup. Arga membaca dengan mata basah. Untuk pertama kalinya, ia menggenggam tangan ayahnya, berbisik dengan suara pecah. Pak, percayalah sama aku. Anakmu yang dianggap gagal ini masih bisa bikin Bapak bangga. Malam itu Arga tidak tidur. Ia membuka catatan, bertanya ke setiap kurir senior, belajar dari siapapun yang mau mengajar. Si bayangan mengajarinya membaca rute jalan tikus. Manajer menjelaskan hitungan komisi. Operator memberi tips kapan pesanan paling ramai. Dimas menyuruhnya melatih stamina dan disiplin. Otaknya sebagai programmer ikut bekerja. Ia mulai membuat aplikasi kecil, peta digital yang mencatat setiap rute tikus, nomor rumah pelanggan, bahkan lokasi rumah sakit terdekat. Suatu pagi, di atas kapal, ia melihat wajah yang tak asing. Calo yang dulu menipunya puluhan juta. Tanpa pikir panjang, Arga mengejar. Dan kali ini, ia menang. Uang itu kembali ke tangannya. Senyum pertama yang tulus muncul di wajahnya setelah sekian lama. Hari-hari berikutnya, Arga berubah. Ia tak lagi sekedar kurir pemula yang ragu. Ia mulai menikmati pekerjaannya. Menyalami satpam, sabar menghadapi pelanggan rewel, selalu mencatat detail setiap alamat. Dari peringkat 59, ia merangkak ke peringkat 24. Di antara hiruk pikuk, tubuhnya masih lelah, tapi hatinya menyala.
Ia menemukan sesuatu yang tak dimiliki saat jadi kepala programmer dulu. Harga diri baru. Tapi, sore itu sebuah kecelakaan terjadi. Rekan sesama kurir, Ujang si Hemat, tertabrak motor. Darah mengalir di keningnya. Order di aplikasi masih berdenting. Arga menatap layar, lalu menatap sahabat barunya yang tergeletak. Di hadapannya terbentang dua pilihan. Kejar target atau selamatkan teman. Arga berlari membawa Ujang ke rumah sakit. Tapi di sana, Ujang menolak diobati. "Aku nggak apa-apa, Ga. Yang penting uang ganti rugi dari tabrakan tadi. Anak aku harus operasi leukemia segera." Arga tercekat. Jadi selama ini, Ujang disebut si Hemat, bukan karena pelit, tapi karena setiap receh ia kumpulkan untuk anaknya. Malam itu, motor Ujang rusak. Arga mengantarnya pulang. Rumah kecil bersebelahan dengan tumpukan sepeda bekas. Istrinya menyambut dengan teh hangat. Dua anaknya tidur beralaskan kasur tipis. Ujang tersenyum getir. "Kadang aku capek, Ga. Tadi siang aku sempat berharap mati aja sekalian. Tapi begitu lihat anak-anak tidur, aku sadar aku masih harus pulang." Arga menelan ludah. Dadanya sesak. Pulang, ia menatap Alia yang tertidur pulas. Dengan pelan ia selipkan bunga liar di samping bantal anaknya. Ternyata kebahagiaan bisa sesederhana itu. Esok pagi, Pak Wiryo berkata dengan suara bergetar, "Arga, Bapak nggak mau terapi di rumah sakit lagi. Bapak mau terapi di rumah, bersama Ibu. Kita masih bisa buka toko pelan-pelan." Arga menatap ayahnya lama. Untuk pertama kali, ia merasa mereka kembali berjuang bersama sebagai keluarga. Di kantor kurir, Arga memberanikan diri memperkenalkan aplikasi peta buatannya. Berisi rute jalan tikus, alamat pelanggan, bahkan catatan kecil yang sering mengecoh. "Gratis, gunakanlah kalau membantu," katanya. Para kurir bersorak, wajah-wajah letih seketika bersinar. Dengan tubuh yang terus bergerak, pelan-pelan kesehatan Arga membaik. Gula darah stabil. Jarum insulin mulai ia tinggalkan. Akhir bulan, manajer mengumumkan Arga berhasil masuk papan atas. Namun, di peringkat 1 masih berdiri si bayangan. Lalu tuduhan curang meledak. Beberapa kurir iri menyerangnya. Adu mulut pecah jadi baku pukul. Babak belur, si bayangan menangis. "Salah saya apa? Saya cuma ingin mencari nafkah. Tapi kalau semua membenci saya, lebih baik saya mundur." Dan ia pun mengundurkan diri. Malam itu hujan deras. Di sebuah gang, Arga melihat kurir perempuan bersama anak kecilnya berteduh, basah kuyup. Tanpa pikir panjang, Arga melepas jas hujannya. "Pakai ini biar bisa pulang." Kurir itu tertegun, lalu tersenyum. Di warung sahabat si bayangan, mantan kurir yang kehilangan kaki karena kecelakaan, semua duduk melingkar. Minum teh, berbagi cerita. Si bayangan mengaku mengejar ranking demi bonus besar agar bisa membantu sahabatnya melunasi hutang operasi. Sebelum pulang, ia menyerahkan catatan rute tercepat yang ia kumpulkan 3 tahun. "Gunakan ini, Ga. Aplikasimu akan makin sempurna." Arga menggenggam catatan itu. Dadanya bergetar. Malam larut, di jalan, Arga melihat lampu salon masih menyala. Di balik kaca, Sari sedang membersihkan lantai. Ternyata selain mengajar musik, ia diam-diam kerja part-time di sana. Arga merasa bersalah, sangat bersalah. Di turunan jembatan, tiba-tiba remblong. Motor Arga menabrak gerobak pedagang guci antik. Puluhan guci antik pecah. Uang ganti rugi kembali menggerus tabungan yang susah payah ia kumpulkan. Pulang tengah malam, Arga masuk kamar. Sari menoleh, matanya lelah lalu berbisik, "Maaf, aku kerja di 2 tempat tanpa bilang. Aku cuma pengen bantu."
Arga menghela nafas panjang. Aku juga minta maaf. Harusnya aku bisa jadi suami yang lebih baik. Sari menyenyum tipis, lalu dengan manja berkata, mana kue ulang tahunku? Mereka menyalakan lilin kecil, makan kue sederhana berdua. Tapi saat Arga menceritakan insiden Gucci tadi, wajahnya murung kembali. Sekarang mungkin kita nggak bisa bayar cicilan apartemen. Sari menggenggam tangannya, menatap penuh cinta. Ga, aku nggak keberatan kehilangan rumah. Waktu muda aku pikir rumah itu segalanya. Tapi sekarang aku sadar, yang berharga itu kita. Arga terdiam, matanya basah. Malam itu untuk pertama kali mereka merasa tak lagi sendirian. 31 Desember, kantor kurir riuh. Manajer mengumumkan, tepat tengah malam, siapapun yang meraih peringkat 1 akan mendapat bonus tambahan besar. Papan skor menunjukkan 3 nama teratas, Dimas, Arga, dan Ujang. Nilai mereka tipis sekali. Di rumah, Sari menyalakan live stream, memukul drum dengan senyum tipis. Suamiku sedang berjuang di luar sana. Semoga dentum ini sampai ke hatinya. Pertanyaan besar pun menggantung di udara. Siapakah yang akan menyelesaikan order terakhir di detik pergantian tahun? Malam tahun baru. Jalanan penuh pesta. Notifikasi order berdentang tanpa henti. 3 nama bersaing di papan atas. Dimas, Arga, Ujang. Tiba-tiba, ponsel Ujang berdering. Rumah sakit memanggil. Anaknya harus segera dioperasi. Dengan wajah pucat, ia menatap Arga. Aku mundur gak? Doakan anakku. Arga memeluknya. Kini tinggal Arga dan Dimas. Dimas menerima order terakhir. Lokasinya di lantai 18 sebuah apartemen. Lift penuh. Ia nekat naik tangga, satu demi satu 18 lantai. Sampai atas, napasnya habis, hanya untuk menemukan gerbang terkunci. Ia harus turun lagi, lalu naik pakai lift. Waktu tak cukup, Dimas terkapar di lantai, kalah di detik penentuan. Semua sorotan kini ke Arga. Pesanan terakhirnya, tujuannya sebuah diskotik penuh ribuan orang. Musik menghentak, lampu strobo berputar. Arga masuk. Tubuhnya lelah, lututnya luka, tapi matanya menyala. Ia menelpon pelanggan. Tolong angkat tanganmu. Sialnya, DJ juga berteriak di panggung. Semua tangan ke atas. Ratusan tangan terangkat bersamaan. Arga kebingungan. Countdown dimulai. 10, 9, 8. Arga mencari detil kecil. Jaket kuning, topi hitam. 5, 4, 3. Ia berlari, menembus kerumunan. 2, 1. Tepat sebelum hitungan 0, Arga berhasil menyerahkan pesanan. Seluruh rekan kurir bersorak, Arga resmi peringkat 1. 2 hari kemudian, Arga berdiri di panggung penghargaan tahunan. Dimas, Ujang, dan kurir lain hadir, lampu sorot menyorotinya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Dulu, aku kira sukses itu jabatan, gaji besar, dan rumah mewah. Tapi jadi kurir mengajariku hal lain. Sukses itu sederhana, pulang ke rumah dengan selamat. Sukses itu ngopi bareng teman. Sukses itu tidur nyenyak, bangun sehat. Sukses itu bisa membuat orang lain tersenyum. Sukses itu hati yang tenang." Ruangan hening, lalu tepuk tangan membahana. Arga mengangkat ponsel menampilkan foto dari Ujang. Putrinya tersenyum di ranjang rumah sakit, operasi berhasil. Air mata menetes di wajah banyak orang. Sebulan berlalu, di kantor pusat, sekretaris menunjukkan aplikasi peta buatan Arga ke bos besar. Seluruh kurir kita memakainya. Bagaimana kalau Arga kita jadikan kepala IT?
Bos hanya mengangguk, bibirnya tersenyum. Di sisi lain, Arga dan keluarganya pindah ke kontrakan sederhana. Saat kurir baru datang mengantar makanan dan meminta maaf karena telat, Arga hanya tersenyum, memberi bintang 5 dan plus sedikit tip. "Semangat ya, perjalananmu baru dimulai." Malam itu mereka makan sederhana di lantai. Kardus pindahan masih berserakan. Sari menatap Arga. "Kamu sekarang jauh lebih hidup." Arga tersenyum. Diabetesnya membaik. Jarum insulin yang dulu jadi teman setia kini berdebu di laci. Bukan karena keajaiban, tapi karena peluh, kerja keras, dan cinta yang menjaga. Di luar, kota tetap bising. Tapi di dalam kontrakan kecil itu, ada ketenangan besar. Arga menatap keluarganya, dan ia tahu, inilah definisi sukses yang sesungguhnya.